Pada saat ini, markas besar farmasi Asahi di Tokyo sedang bersiap untuk mengadakan rapat pemegang saham darurat. Beberapa waktu terakhir, ketua farmasi Asahi yaitu Nobu Asahi menghilang secara tiba-tiba setelah pergi ke Indonesia, sehingga perusahaan ini menjadi seperti kapal tanpa nahkoda. Pada awalnya, para pemegang saham farmasi Asahi berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Nobu Asahi. Namun setelah berbagai upaya dan percobaan, mereka tetap tidak bisa menemukan jejaknya. Kemudian, mereka segera menghubungi ketua keluarga Akana, yaitu Ugaki Akana. Para pemegang saham farmasi Asahi tahu bahwa Ugaki Akana sangat menyukai Nobu Asahi dan perusahaan ini. Bahkan, Ugaki Akana ingin menjadikan Nobu Asahi sebagai menantunya dan berinvestasi di farmasi Asahi. Nobu sendiri pergi ke Indonesia dengan alasan untuk mengejar putri Ugaki Akana, yaitu Rika Akana. Namun, meskipun Rika Akana telah kembali ke Jepang, Nobu Asahi justru menghilang tanpa jejak dan membuat keluarga Asahi kebingungan. Ugaki Akana juga sangat peduli dengan masalah ini karena dia menaruh harapan besar pada Nobu Asahi dan perusahaan tersebut. Selain itu, produk puyer bioteh yang diproduksi di Indonesia belum diperkenalkan di pasar luar negeri, sehingga konsumen Jepang masih belum mengetahuinya. Mereka tetap menganggap puyer Yulanta sebagai obat mah terbaik dan penjualannya di pasar Jepang belum terkena dampak apapun. Dalam pandangan Ugaki Akana, masa depan farmasi Asahi masih sangat cerah. Oleh karena itu, untuk tidak kehilangan kesempatan berinvestasi, dia juga mengerahkan banyak orang untuk mencari keberadaan Nobu Asahi. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki jaringan intelijen yang kuat, sehingga tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Nobu Asahi. Akhirnya, Ugaki Akana memutuskan untuk menghentikan pencarian. Dia berpikir, daripada terus mencari Nobu Asahi, lebih baik kalau keluarga Asahi segera memilih ketua baru, sehingga dia bisa menjalin kerjasama dengan ketua yang baru. Dengan dorongan dari Ugaki Akana, akhirnya keluarga Asahi juga memutuskan untuk menghentikan pencarian dan masuk ke tahap selanjutnya, yakni merencanakan restrukturisasi farmasi Asahi. Tujuannya adalah untuk membagi kembali kue besar perusahaan ini. Farmasi Asahi adalah perusahaan yang didirikan oleh ayah Nobu Asahi, yaitu Kenji Asahi. Membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangunnya. Meskipun banyak anggota keluarga Asahi yang terlibat, namun mereka tidak memiliki saham langsung di perusahaan tersebut. Setelah kematian Kenji Asahi, Ryu Asahi, kakak Nobu Asahi, kehilangan hak waris karena dituduh membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Nobu Asahi menjadi satu-satunya ahli waris. Namun, sekarang Nobu Asahi juga menghilang. Menurut hukum Jepang, kalau dalam jangka waktu tertentu, Nobu Asahi masih belum ditemukan, maka secara hukum dia akan dinyatakan meninggal dan kerabatnya berhak mewarisi semua asetnya. Kalau itu terjadi, semua saham farmasi Asahi akan menjadi mangsa bagi anggota keluarga Asahi dari garis keturunan sampingan. Paman kandung Ryu Asahi, yaitu Yutaka Asahi, saat ini telah mengambil alih sementara posisi ketua farmasi Asahi dan bertindak sebagai wakil ketua, menggantikan Nobu Asahi dalam menjalankan perusahaan. Ugaki Akana, yang sudah lama mengincar saham farmasi Asahi, segera memusatkan perhatiannya pada Yutaka Asahi. Pada saat ini, Ugaki Akana langsung menelpon Yutaka Asahi dan dengan nada tegas berkata, "Tuan Yutaka, selamat atas jabatanmu sebagai ketua sementara." Yutaka Asahi menjawab dengan penuh hormat, "Tuan Ugaki, terima kasih atas ucapan selamatmu. Tapi aku hanya menjabat sebagai ketua sementara. Begitu keponakanku Nobu Asahi kembali, aku akan menyerahkan posisi ini kepadanya." Ugaki Akana tertawa dingin dan berkata,
Aku menduga Nobu Asahi tidak akan kembali. Kau akan segera menjadi ketua resmi. Meskipun di dalam hatinya Yutaka merasa sangat senang, tapi dia tetap berpura-pura rendah hati dan berkata, "Tuan Ugaki, sejujurnya aku masih berharap Nobu bisa kembali dengan selamat." Ugaki Akana tersenyum dan berkata, "Tuan Yutaka, aku menelpon bukan untuk basa-basi, tapi untuk membicarakan sebuah kesepakatan bisnis." Yutaka segera berkata, "Silakan, Tuan Ugaki." Dengan nada serius, Ugaki Akana melanjutkan, "Aku selalu memiliki pandangan positif tentang masa depan farmasi Asahi. Kau tentu sudah mengetahuinya." Yutaka dengan hormat berkata, "Betul, aku sudah lama mendengar hal tersebut. Terima kasih atas perhatianmu terhadap farmasi Asahi." Ugaki Akana melanjutkan, "Sebenarnya, aku ingin berinvestasi di farmasi Asahi. Sebelumnya, aku sudah membicarakan hal ini secara mendalam dengan Nobu Asahi. Tetapi sayangnya dia tiba-tiba menghilang. Jadi, sekarang aku harus melanjutkan pembicaraan ini denganmu." Yutaka segera berkata, "Tidak masalah. Tetapi bagaimana rencanamu untuk melanjutkannya?" Ugaki Akana menjelaskan, "Aku ingin melakukan satu kesepakatan dengan farmasi Asahi dan 2 kesepakatan denganmu secara pribadi." Yutaka berkata, "Silakan, jelaskan." Ugaki berkata, "Aku ingin membeli saham farmasi Asahi sebesar 30% dengan valuasi 150 miliar dolar. Utaka merasa canggung dan berkata, "Tuan Ugaki, saat ini valuasi farmasi Asahi lebih dari 200 miliar dolar. Penawaranmu sebesar 150 miliar dolar terlalu rendah." Ugaki dengan tenang menjawab, "Jangan terburu-buru. Aku masih ingin membicarakan 2 kesepakatan lainnya." Kemudian dia melanjutkan, "Kesepakatan pertama, kalau kau bisa membantuku mencapai kesepakatan investasi dengan valuasi 150 miliar, aku akan memberikan kepadamu 5 miliar dolar tunai secara pribadi. Kesepakatan kedua, kalau kau berhasil membantuku, selain memberimu 5 miliar dolar, aku juga akan memastikan posisimu sebagai ketua farmasi Asahi tetap aman. Aku bisa menjamin bahwa apakah Nobu Asahi kembali atau tidak, kau akan tetap menjadi ketua." Meskipun keluarga Akana adalah salah satu keluarga terkuat di Jepang, namun Ugaki Akana bukanlah orang yang murah hati. Dia ingin berinvestasi di farmasi Asahi untuk mendapatkan keuntungan besar dan berusaha menekan harga investasi serendah mungkin. Kalau valuasi perusahaan tetap di angka lebih dari 200 miliar dolar, maka untuk membeli 30% saham, dia harus mengeluarkan setidaknya 60-70 miliar dolar. Namun, kalau valuasinya ditekan hingga 150 miliar dolar, maka dia hanya perlu membayar 45 miliar dolar, menghemat sekitar 15-20 miliar dolar. Setelah mendengar tawaran ini, pikiran pertama yang muncul di benak Yutaka adalah bahwa dia tidak ingin memberikan kesempatan besar ini kepada Ugaki Akana karena perbedaan nilai transaksi mencapai miliaran dolar. Namun, ketika dia memikirkan tentang uang tunai pribadi yang akan diberikan kepadanya dan jaminan posisi ketua yang aman, dia mulai tergoda. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Tuan Ugaki, karena kau sudah berbicara dengan sangat jelas, maka aku juga tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Kalau kau bisa memberikan 5 miliar dolar tunai secara pribadi dan menjamin posisiku sebagai ketua, aku akan bekerja keras untuk memastikan kesepakatan investasi keluarga Akana di farmasi Asahi bisa terlaksana dalam rapat nanti." Di ruang rapat farmasi Asahi, suasana terasa tegang. Banyak anggota keluarga Asahi yang berada di cabang keluarga dan para eksekutif perusahaan hadir dengan penuh perhatian. Belakangan ini, perusahaan mengalami serangkaian masalah dan membuat semua orang di ruangan itu merasa cemas. Mulai dari ketua lama yang meninggal karena diracun, hingga anak tertua, Ryu Asahi, yang diduga meracuni ayahnya.
dan kemudian diburu secara besar-besaran oleh adiknya Nobu Asahi dan dikabarkan telah tewas. Terakhir, Nobu Asahi juga tiba-tiba menghilang, seolah-olah nasib buruk menimpa 3 generasi keluarga Asahi. Namun, meskipun tegang, semua orang tetap optimis tentang masa depan. Sebelumnya mereka tidak pernah bisa terlibat langsung dalam operasi perusahaan atau menikmati distribusi keuntungan farmasi Asahi. Mereka hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan. Kini situasinya sudah berubah. Yutaka Asahi sudah menjadi ketua sementara dan dia berjanji akan mendistribusikan setidaknya 40% dari keuntungan farmasi Asahi kepada mereka. Kalau janji ini terrealisasi, pendapatan tahunan setiap orang di ruangan ini bisa meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini, Yutaka Asahi memasuki ruang rapat dengan penuh percaya diri. Semua orang langsung menatapnya dengan penuh harapan, karena bagi mereka, dia adalah simbol rejeki yang akan datang. Setelah memasuki ruangan, Yutaka Asahi langsung menuju kursi ketua, dan yang lainnya berdiri dengan hormat. Tiba-tiba, seseorang dari kelompok itu dengan penuh pujian berkata, "Selamat datang, ketua." Semua orang langsung serempak berkata, "Selamat datang, ketua." Dan ruangan pun dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Yutaka Asahi merasa sangat puas di dalam hatinya. Namun dia tetap berkata dengan rendah hati, "Jangan terlalu berlebihan dengan gelar itu. Saat ini aku hanya ketua sementara. Kalau hal ini tersebar, orang luar mungkin akan berbicara buruk tentang kita." Orang yang pertama kali memujinya segera berkata, "Ketua, bagi kami, kau adalah ketua resmi farmasi Asahi." Yutaka tersenyum puas, tetapi kemudian dia memasang ekspresi serius dan berkata, "Aku pribadi masih sangat berharap Nobu Asahi segera kembali untuk memimpin kembali farmasi Asahi. Sebelum dia kembali, aku hanya bertugas sementara untuk mengelola perusahaan." Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Setelah semua orang duduk, dia berkata dengan serius, "Kalian semua sudah tahu bahwa saat ini farmasi Asahi sedang menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar. Beberapa waktu lalu, aku mendengar bahwa ada perusahaan di Indonesia bernama Farmasi Biotech yang meluncurkan produk bernama Puyer Biotech. Konon katanya, obat itu memiliki efektivitas yang jauh lebih baik daripada Puyer Yulanta dari farmasi Asahi. Namun, karena produksi mereka terbatas, obat itu belum masuk ke pasar Jepang." Salah satu anggota rapat segera berkata, "Ketua, aku sebenarnya ingin melaporkan hal itu kepadamu. Minggu lalu, menantuku pergi ke Indonesia dan mendengar tentang obat itu. Dia bahkan membelinya dengan harga lebih mahal dan membawanya pulang. Kemarin, aku mencobanya sendiri dan harus kuakui, obat itu jauh lebih baik daripada Puyer Yulanta." Yutaka menanggapi, "Kalau memang begitu, berarti farmasi Biotech kemungkinan akan menjadi musuh besar kita ke depannya." Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, "Lebih buruk lagi, kalau efektivitas produk kita kalah dibandingkan dengan mereka, maka seiring dengan meningkatnya produksi mereka, penjualan kita akan terus menurun. Kalau Puyer mereka menguasai pasar global, maka pendapatan kita akan berkurang drastis." Semua orang di ruangan itu langsung menunjukkan ekspresi serius. Produk andalan farmasi Asahi, yaitu Puyer Yulanta, menyumbang sebagian besar pendapatan dan keuntungan perusahaan. Kalau produk mereka itu benar-benar dikalahkan oleh Puyer Biotech, farmasi Asahi pasti akan mengalami kerugian besar. Seseorang di ruang rapat bertanya kepada Yutaka, "Ketua, kita tidak bisa diam saja. Apakah kau punya solusi untuk menghadapi ini?" Yutaka menjawab, "Aku punya solusi. Kita harus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan obat secara signifikan. Kita perlu segera melakukan peningkatan besar-besaran pada produk kita. Kalau kita bisa membuat Puyer Yulanta lebih efektif daripada Puyer Biotech, pasar pasti akan kembali menjadi milik kita." Kepala bagian penelitian berbicara, "Ketua,
Kalau kita ingin meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, kita membutuhkan anggaran yang besar. Baru-baru ini, perusahaan mengalami kerugian besar. Apakah kita masih mampu mendanainya? Yutaka langsung menanggapi, inilah yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Arus kas kita saat ini tidak begitu baik. Investasi besar-besaran dalam pembangunan basis produksi di Osaka telah memakan biaya yang sangat besar. Ditambah dengan kerugian tak terduga sebelumnya. Kita hanya memiliki kurang dari 50 juta dolar yang bisa diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, aku berpikir untuk segera mencari pendanaan eksternal, setidaknya 1 miliar dolar untuk meningkatkan laboratorium penelitian dan pengembangan kita. Mendengar rencana pendanaan ini, semua orang di ruangan itu langsung menunjukkan ketertarikan. Salah satu dari mereka bertanya, "Ketua, apakah kau sudah memiliki calon investor yang potensial?" Yutaka mengangguk dan berkata, "Sebelumnya, Ketua Nobu Asahi telah melakukan pembicaraan dengan ketua keluarga Akana, yaitu Ugaki Akana, mengenai investasi. Aku yakin kalian semua sudah tahu tentang ini." Semua orang mengangguk. Mereka memang sudah mendengar tentang rencana Nobu yang ingin mendapatkan investasi dari Ugaki Akana, bahkan berniat untuk menikahi putrinya, Rika Akana. Nobu Asahi telah menghabiskan banyak uang untuk mensponsori turnamen bela diri yang diikuti oleh Rika, dan itu sudah diketahui semua orang di perusahaan. Mereka bahkan sudah siap untuk menyambut hubungan pernikahan antara keluarga Asahi dan keluarga Akana. Namun, sebelum rencana ini sempat terlaksana, Nobu Asahi tiba-tiba menghilang. Mereka mengira bahwa kerjasama dengan keluarga Akana akan batal. Tetapi ternyata Yutaka kini ingin melanjutkan negosiasi. Antusiasme pun meningkat. Dan seseorang bertanya dengan bersemangat, "Ketua, kira-kira berapa nilai valuasi yang ditawarkan oleh keluarga Akana?" Yutaka membersihkan tenggorokannya dan berkata, "Tuan Ugaki Akana bersedia memberikan valuasi sebesar 150 miliar dolar dengan investasi sebesar 45 miliar dolar untuk mendapatkan 30% saham farmasi Asahi." Semua orang di ruangan itu mulai berdiskusi. 150 miliar dolar. Pada awalnya, Nobu Asahi telah memberitahu mereka bahwa valuasi perusahaan setidaknya akan mencapai 200 miliar dolar. Namun, sekarang tiba-tiba nilainya menjadi jauh lebih rendah. Seseorang menyatakan keraguannya, "Ketua, bukankah sebelumnya keluarga Akana memberikan penawaran yang lebih tinggi? Kenapa sekarang tiba-tiba turun banyak?" Yang lain menimpali, "Benar. Setidaknya harus sekitar 220 miliar dolar. Valuasi 150 miliar dolar ini terasa seperti perampokan." Wajah Yutaka sedikit muram dan dia berkata, "Kalian harus ingat, saat ini kita sedang dalam kondisi krisis. Nobu Asahi menghilang tanpa alasan, dan sekarang muncul pesaing seperti farmasi bioteh. Kalau kita tidak segera mencari dana tambahan, dan kalau seandainya Puyer Biotech menghantam kita tanpa kita siap, maka penjualan kita akan turun drastis. Pada saat itu, jangan harap kita bisa mendapatkan valuasi 150 miliar dolar. Bahkan, 100 miliar dolar pun mungkin akan sulit untuk dicapai." Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Yutaka tidak sepenuhnya salah. Ada kesenjangan informasi antara dirinya dan Ugaki Akana. Saat ini Ugaki Akana masih menganggap bahwa Puyer Yulanta adalah produk yang tak terkalahkan di pasar. Menurutnya, mengakuisisi sebagian saham farmasi Asahi sama saja dengan mendapatkan mesin pencetak uang. Namun, Yutaka dan anggota keluarga Asahi lainnya sudah mengetahui tentang keberadaan Puyer Biotech. Mereka tahu bahwa di Indonesia, terutama di Makassar, produk ini tengah merajai pasar dengan efek yang jauh lebih kuat daripada Puyer Yulanta. Ketika Yutaka menyampaikan kekhawatirannya, para anggota rapat segera mengubah pandangan mereka.
Sebelumnya mereka merasa valuasi farmasi Asahi harus mencapai setidaknya 200 miliar dolar dan penawaran 150 miliar dolar dari keluarga Akana tidak bisa diterima. Namun, setelah menyadari situasi saat ini, mereka mulai memahami bahwa valuasi 150 miliar dolar pun merupakan kesempatan yang sulit didapatkan. Kalau Puer Biotech berhasil masuk ke pasar Jepang, valuasi farmasi Asahi akan menurun drastis. Setelah berdiskusi, hampir semua orang di ruang rapat setuju dengan keputusan Yutaka. Yutaka pun sangat bersemangat. Begitu kesepakatan dengan keluarga Akana ditandatangani, farmasi Asahi akan mendapatkan suntikan dana sebesar 45 miliar dolar. Selain itu, dirinya akan menerima imbalan sebesar 5 miliar dolar. Dengan uang sebesar itu, Yutaka akan menjadi seorang miliarder dalam semalam. Apapun yang terjadi dengan farmasi Asahi di masa depan, dia sudah tidak peduli lagi. 5 miliar dolar cukup untuk membuatnya hidup nyaman seumur hidup. Dengan segera, dia menghubungi Ugaki Akana untuk memberitahukan agar datang ke farmasi Asahi dan langsung menandatangani kontrak. Mendengar kabar ini, Ugaki Akana sangat bersemangat. Dia merasa berhasil mendapatkan saham farmasi Asahi dengan harga murah dan yakin akan memperoleh keuntungan berlipat ganda di masa depan. Tanpa membuang waktu, dia segera berangkat bersama asistennya dan tim hukum menuju farmasi Asahi. Kedua perusahaan ini sama-sama berlokasi di kawasan perbelanjaan paling bergengsi di Ginza, Tokyo, sehingga perjalanan hanya memakan waktu sekitar 10 menit dengan mobil. Di sisi lain, Yutaka yang sangat antusias menyampaikan kepada anggota keluarga Asahi, Tuan Ugaki Akana akan segera datang untuk menandatangani kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, 45 miliar dolar akan langsung ditransfer ke rekening kita. Dengan uang sebanyak itu, kita bisa menghadapi segala tantangan yang mungkin akan datang dari farmasi Biotech. Semua orang di ruangan itu langsung merasa lega dan senang. 45 miliar dolar adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan kalaupun farmasi Asahi merugi 1 miliar dolar setiap tahun, dana ini akan cukup untuk menopang perusahaan selama 45 tahun. Dengan begitu, mereka bisa tetap aman dan makmur meskipun perusahaan mengalami kesulitan besar. Sementara itu, Ugaki Akana meninggalkan kantor pusat keluarga Akana dengan penuh percaya diri. Dia naik ke dalam mobil Lexus mewahnya. Dia ditemani oleh 2 pengawal pribadi dan asistennya, Tanaka. Tanaka adalah tangan kanan Ugaki Akana yang sangat dipercayainya. Beberapa waktu lalu, Tanaka ditugaskan untuk menemani Rika Akana ke Indonesia saat mengikuti pertandingan bela diri, karena Ugaki Akana sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Saat ini, Rika Akana sedang dalam pemulihan di Kyoto. Tanaka yang sebelumnya pergi ke Indonesia untuk mencari obat bagi Rika, tidak berhasil membawa hasil yang memuaskan dan akhirnya kembali ke Tokyo untuk melapor kepada Ugaki Akana. Setelah itu, dia tetap berada di Tokyo. Selain mobil Lexus panjang yang dikendarai oleh Ugaki Akana, ada 10 pengawal yang mengendarai 2 mobil SUV Lexus. Yang satu berada di depan dan yang lain di belakang, mengawal mobil Ugaki. 3 mobil tersebut bergerak sebagai konvoi menuju kantor farmasi Asahi. Di dalam mobil, wajah Ugaki Akana memancarkan kegembiraan yang tidak terbendung. Dia sudah menganalisis laporan keuangan dan situasi pasar farmasi Asahi selama 2 tahun terakhir dan merasa bahwa prospek masa depan perusahaan ini sangat cerah. Dia yakin bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Bagi Ugaki Akana, investasi sebesar 45 miliar dolar untuk farmasi Asahi sama seperti menanam emas di ladang ajaib. Dia memperkirakan bahwa masa depan perusahaan ini bisa memberikannya keuntungan setidaknya 150 miliar dolar atau lebih. Jumlah kekayaan yang sangat besar ini membuat siapapun tidak bisa menahan rasa kegembiraan mereka.
Namun, di balik kegembiraan itu, Ugaki Akana tidak bisa menahan perasaan melankolisnya dan berkata, "Entah apa yang terjadi pada Nobu Asahi. Bagaimana mungkin seorang yang sehat tiba-tiba menghilang tanpa jejak?" Tanaka juga berkata dengan kebingungan. Sebelum final pertandingan bela diri yang diikuti oleh Nona Rika, Tuan Nobu Asahi bahkan datang ke hotel untuk memberikan dukungan dan berkata bahwa dia sangat ingin menyaksikan pertandingan final serta berharap bisa memberikan hadiah kemenangan langsung kepada Nona Rika. Namun, pada hari final, Tuan Nobu Asahi tidak muncul di lokasi pertandingan. Awalnya dia bahkan dijadwalkan sebagai tamu kehormatan untuk menyerahkan piala, tetapi karena ketidakhadirannya, panitia akhirnya menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Aku juga merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Tuan Nobu Asahi sangat peduli pada Nona Rika, jadi seharusnya tidak ada alasan baginya untuk melewatkan pertandingan final. Ugaki Akana menghela nafas dalam-dalam. Awalnya, aku berpikir untuk menjadikannya menantu, tetapi ternyata dia malah hilang begitu saja. Setelah itu, dengan nada melankolis dia menambahkan, "Sekarang, kondisi tubuh Rika juga tidak terlalu baik. Aku tidak tahu kapan dia akan pulih sepenuhnya." Tanaka segera menanggapi, "Ketua, aku sudah menghubungi beberapa ahli dari Amerika. Aku sedang berusaha untuk membawa mereka ke Jepang agar bisa memberikan diagnosis yang lebih baik untuk Nona Rika." Ugaki Akana mengangguk serius. "Pastikan untuk mengundang ahli terbaik dari seluruh dunia. Tidak peduli berapa biayanya, kesehatan Rika adalah yang terpenting." Tanaka kemudian bertanya, "Ketua, bagaimana dengan Tuan Yamamoto?" Dokter di Tokyo tampaknya juga kebingungan dengan kondisinya. Haruskah kita memanggil ahli dari Amerika untuk memeriksanya juga? Namun, Ugaki Akana melambaikan tangannya dengan wajah muak. "Lupakan saja. Dia sudah tidak berguna lagi. Tidak perlu menghabiskan sumber daya untuknya. Kalau dia memang ahli sejati, Rika tidak akan terluka begitu parah." Tanaka mencoba menjelaskan, "Ketua, sebenarnya itu bukan sepenuhnya kesalahan Tuan Yamamoto. Pelatih dari lawan Rika itu memang sangat luar biasa." Ugaki Akana mendengus dengan nada meremehkan. "Luar biasa katamu? Tanaka, kau mungkin salah memahami kata luar biasa. Aku akan memberitahumu. Kekuatan sejati tidak datang dari seni bela diri seperti karate. Kekuatan sejati datang dari ninjutsu dan onmyodo yang menjadi warisan kebudayaan Jepang. Itu adalah kemampuan yang sebenarnya. Karate yang dimiliki Yamamoto hanyalah omong kosong belaka. Hanya sebuah pertunjukan bagi orang biasa." Tanaka tampak terkejut. "Ketua, apakah ninjutsu dan onmyodo benar-benar ada?" Ugaki Akana menjawab dengan tenang, "Tanaka, ninjutsu dan onmyodo adalah bagian dari warisan kebudayaan Jepang yang telah diakui. Bahkan orang-orang barat terpesona oleh keajaibannya. Bagaimana mungkin kau masih meragukannya?" Tanaka menjawab dengan sedikit canggung, Ketua, aku pernah beberapa kali mengunjungi Iga, tempat kelahiran ninjutsu, dan menyaksikan pertunjukan ninjutsu di sana. Tapi aku merasa ninjutsu itu lebih mirip kombinasi antara sulap dan akrobat, bukan sesuatu yang benar-benar efektif." Ugaki Akana tersenyum dingin dan mencemooh. "Kau benar-benar katak dalam tempurung. Ninjutsu yang asli, persis seperti yang diceritakan dalam legenda. Hanya saja sangat sedikit ninja sejati yang tersisa saat ini. Mereka dilindungi oleh keluarga-keluarga besar, seperti senjata rahasia. Tidak ada keluarga besar yang akan mengungkapkan kekuatan mereka secara terbuka." Dengan penuh hormat, Tanaka berkata, "Aku benar-benar tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Tidak terpikirkan bahwa ada ahli ninjutsu sejati yang masih hidup." Ugaki Akana mengangguk pelan dan berkata dengan nada melankolis, "Sayangnya, para ahli ninjutsu hanya mahir dalam seni membunuh tanpa jejak. Mereka tidak ahli dalam menyembuhkan orang. Kalau saja mereka bisa, Rika tidak perlu menderita seperti ini." Setelah menghela nafas, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, cukup tentang itu.
Setelah kita menandatangani kontrak dengan farmasi Asahi, aku akan merasa lega. Besok, kau akan ikut denganku ke Kyoto. Aku ingin kembali ke sana dan menghabiskan beberapa hari bersama Rika. Tanaka segera menjawab, "Baik, Ketua." Sementara itu, di sisi lain, Andi Rewa masih dalam perjalanan menuju kantor farmasi Asahi. Jarak dari bandara ke kantor cukup jauh, jadi dia tidak bisa secepat Ugaki Akana yang lebih dekat. Ugaki Akana dan rombongannya tiba lebih dulu di kantor farmasi Asahi. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa, salam sehat selalu, salam Cotokon Ropalubasa.